Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah PPH Wajib Pajak Badan. Kali ini kita akan membahas tentang materi penilaian kembali revaluasi aktiva tetap ya. Revaluasi aset tetap atau aktiva tetap adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan. Hal ini dilakukan akibat adanya kenaikan nilai aset tetap di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan. Jadi sebagai contoh kalian itu punya gedung ya, gedung di usaha kalian ya. Misalnya PT ada gedung. Nah, gedung itu ketika dinilai kembali ternyata nilai perolehannya itu bukan senilai 1 miliar, tapi ketika dihitung kembali oleh appraisal atau bagi kita sendiri yang menghitungnya nilai gedung itu bisa mencapai sekitar 2 miliar ya. Itu ada penilaian kembali ya, aktiva tetap revaluasi. Tujuan utama dari revaluasi ya adalah agar perusahaan dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya secara lebih wajar. Dengan begitu, hasil revaluasi aset bisa mencerminkan nilai dan kemampuan perusahaan yang sebenarnya ya. Aset yang dapat direvaluasi adalah aset tetap berwujud yang terletak di Indonesia, serta dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Sebagai contoh, seperti properti ya, aset properti. Yang jelas revaluasi aset itu harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap tersebut ya. Itu ringkasan dari materi revaluasi aktiva tetap. Dalam kondisi inflasi, perusahaan perlu mempertimbangkan untuk melakukan revaluasi, karena nilai buku tidak bisa mencerminkan harga pasar yang berlaku saat itu. Hal-hal yang perlu diperhatikan jika perusahaan ingin melakukan revaluasi aktiva tetap antara lain adalah pembayaran PPh sebesar 10% atas selisih lebih nilai wajar atau nilai pasar dikurangi dengan nilai buku fiskal ya. Sebagai contoh, misalnya kita punya gedung ya, gedung, tanah dan gedung di dalam usaha kita. Sebelumnya kita nilai tanah dan gedung itu senilai 1 miliar. Ketika kita mau melakukan penilaian kembali atau revaluasi ternyata tanah dan gedung kita ini berdasarkan nilai pasarnya seharga 5 miliar. Artinya apa? Artinya ada selisih lebih dari nilai wajar. Nilai wajarnya 1 miliar, ketika dilakukan revaluasi, nilai pasarnya menjadi 5 miliar. Nah, 4 miliar inilah yang nantinya akan kita lakukan kalau seandainya perusahaan tersebut melakukan revaluasi. 4 miliar itulah yang akan dilakukan pembayaran PPh sebesar 10% atas revaluasi aset ya. Aktiva yang telah direvaluasi tak dapat dialihkan dalam waktu 5 tahun. Jika dialihkan, maka akan dikenakan PPh tambahan sebesar 15%. Dialihkan dalam artian dijual ya. 15% dari selisih revaluasi yang telah dikenakan pajak ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan penjualan kembali dari tanah dan gedung yang senilai 5 miliar setelah kita hitung lagi, tapi di perjalanan waktu ternyata tanah dan gedung tersebut ingin dilakukan pengalihan harta atau dijual, maka akan dikenakan PPh tambahan sebesar 15% ya atas selisih revaluasi yang telah dikenakan pajak. Kecuali, ini ada kecualinya, dialihkan kepada pemerintah untuk menggabungkan peleburan dan pemekaran usaha. Ya, nilai wajar atau nilai pasar merupakan nilai buku awal setelah direvaluasi, merupakan dasar penyusutan selanjutnya. Ya, sampai ini paham ya penjelasan yang ini. Kemudian di sini penilaian kembali aktiva tetap bagi perusahaan mempunyai fungsi. Yang pertama, perhitungan harga pokok akan menghasilkan nilai yang mendekati harga pokok yang wajar. Kemudian yang kedua, peningkatan struktur modal sendiri, artinya perbandingan antara pinjaman dengan modal sendiri atau debt to equity ratio menjadi membaik. Dengan membaiknya DER, perusahaan dapat menarik dana baik melalui pinjaman dari pihak ketiga atau melalui emisi saham. Dan yang ketiga,
pembayaran PPh atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap sebesar 10% yang bersifat final, apakah cukup menarik bagi perusahaan untuk melakukan revaluasi? Karena revaluasi ini akan ada kaitannya dengan di laporan laba rugi itu di bagian kolom biaya penyusutan ya. Karena aktiva itu kan pasti akan berkaitan dengan beban penyusutan ya. Apakah sudah inilah manajemen ya, manajemen pajak. Kalau misalnya kita mengadakan revaluasi ya di dalam perusahaan yang dari tanah dan bangunan senilai 1% dengan misalnya penyusutannya eh, katakanlah 100 juta tiap tahunnya. Nah, 100 juta ini kalau ditaruh di laporan laba rugi sebagai beban penyusutan otomatis akan mengurangi laba bersih di dalam perusahaan. Nah, laba bersih itu laba kotor ya, laba bersih. Sorry, laba bersih sebelum pajak. Nah, kalau misalnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif PPh Badan, apakah akan berpengaruh terhadap pembayaran pajak PPh Badan di akhirnya? Apakah memang wah, bagus nih 10% ini sangat rendah dibandingkan kalau nanti kita membayar PPh wajib pajak badan tarifnya di akhir tahun. Ada perbandingannya. Baiknya seperti apa? Kemudian revaluasi aktiva tetap berdasarkan PABU. Revaluasi aktiva tetap dalam akuntansi pada umumnya tidak diperkenankan kecuali ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah, misalnya peraturan pajak. Dalam PSAK 16 disebutkan bahwa penilaian kembali aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi keuangan menganut penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Ya, penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini, laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep harga perolehan di dalam penyajian aktiva tetap, serta pengaruh penyimpangan tersebut berdasarkan gambaran keuangan perusahaan. Selisih revaluasi dengan nilai buku, aktiva tetap dibukukan dalam akun modal dengan nama selisih penilaian kembali aktiva tetap. Jadi nanti jurnalnya ya untuk akunnya itu ada selisih penilaian kembali aktiva tetap ya apabila kalau misalnya kita melakukan revaluasi aset kita. Revaluasi atau penyataan kembali aktiva dan kewajiban menimbulkan kenaikan atau penurunan ekuitas. Meskipun memenuhi definisi penghasilan atau dan beban, menurut konsep pemeliharaan modal tertentu, kenaikan dan penurunan ini tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi. Sebagai alternatif pos dimasukkan ke dalam ekuitas sebagai penyesuaian pemeliharaan modal atau cadangan revaluasi. Karena memang di sini untuk revaluasi itu aktiva ada di neraca ya, neraca aset. Otomatis akan berpengaruh terhadap ekuitas agar balance ya tentunya. Bukan hanya balance saja, tapi ini memang secara PSAK tidak bisa dimasukkan di laporan laba rugi. Ya. Nah, di sini revaluasi aktiva tetap berdasarkan fiskal. Kalau tadi itu kan kita berdasarkan tentang PSAK ya, Pak Abu. Nah, kalau misalnya ini berdasarkan fiskal. Berdasarkan putusan Menteri Keuangan nomor 384 garing KMK titik 04 garing 1998 tanggal 14 Agustus 1998 dan surat edaran Dirjen Pajak nomor 29 garing PJ garing 42 garing 1998 yang pertama wajib pajak yang dapat melakukan revaluasi adalah wajib pajak badan dalam negeri yang terletak atau berada di Indonesia. Nah, ini yang bisa melakukan revaluasi ini wajib pajak badan yang ada di Indonesia. Wajib pajak badan dalam negeri adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, dan sebagainya ya. Ini contohnya ada di PMK nomor 384 garing KMK titik 04 garing 1998. Kemudian telah memenuhi semua kewajiban pajak sampai dengan masa terakhir sebelum masa pajak dilakukan penilaian kembali. Jadi baik itu PPh, pajak penghasilannya, PPN, PPNBM, kemudian pajak bumi dan bangunan, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, itu semua harus sudah diselesaikan ya, harus sudah disesuaikan dengan kewajiban pajaknya. Jangan sampai ketika ada direvaluasi masih ada yang belum dibayarkan atau dilaporkan.
Seperti itu. Aktiva tetap yang dapat direvaluasi itu contohnya aktiva tetap berwujud dalam bentuk tanah, kelompok bangunan, dan bukan bangunan yang tidak dimaksudkan untuk dialihkan atau dijual. Kemudian aktiva tetap terletak antara berada di wilayah Indonesia, ya. Kemudian yang ketiga, penilaian kembali dapat dilakukan terhadap seluruh aktiva tetap atau terhadap sebagian aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, penilaian kembali aktiva tetap dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap pada saat penilaian dilakukan. Yang kelima, dalam hal ini pasar atau nilai wajar yang ditetapkan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, maka DJP akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini, jika kita sudah melakukan revaluasi ya, revaluasi tentunya bukan hanya diri kita sendiri yang melakukannya ya, perusahaan, tapi kita ada jasa, contohnya seperti appraisal gitu, untuk menilai kembali aktiva yang kita miliki. Atau kalaupun memang di apa sudah ada nilai kenaikan dari revaluasi tersebut, kita bisa mengajukannya ke DJP, nanti akan dikoreksi kembali oleh DJP apakah bisa diterima atau tidak, ya. Poinnya E. Yang kemudian selanjutnya poin F, selisih antara nilai pasar atau nilai wajar dengan nilai buku fiskal aktiva tetap yang dinilai kembali wajib dikompensasikan terlebih dahulu dengan kerugian fiskal tahun berjalan dan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, selisih lebih karena penilaian kembali setelah dilakukan kompensasi kerugian dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10%. Jadi kalau misalnya kalian melakukan revaluasi ini, kemudian sudah di oke ini dengan DJP, berarti kalian harus membayar selisih ya, selisih lebih penilaian kembali itu dilakukan kompensasi kerugian atas pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10%. Bagi wajib pajak yang melakukan penggabungan usaha, pajak penghasilan yang terutang sebesar 10% di atas dapat dibayar dalam jangka waktu paling lama 5 tahun terhitung sejak tahun dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan. Jadi kalau misalnya selama berturut-turut ya 5 tahun perusahaan kita rugi, itu bisa dikompensasikan. Gitu. Kemudian pajak penghasilan yang harus dilunasi untuk setiap tahun paling sedikit sebesar 20% dari jumlah pajak yang terutang kecuali pelunasan untuk tahun terakhir. Kemudian apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva tetap sebelum akhir tahun pajak, maka kerugian fiskal pada tahun buku yang bersangkutan diperhitungkan sampai dengan dilakukannya revaluasi aktiva tetap tersebut. Lanjut yang K, nilai pasar atau nilai wajar merupakan dasar penyusutan aktiva mulai tahun pajak dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap tersebut. Penyusutan dilakukan sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang PPH. Nah, ini kan ada kaitannya dengan beban penyusutan. Kemudian aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali dan telah dikenakan pajak penghasilan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain sebelum lewat jangka waktu 5 tahun setelah dilakukannya penilaian kembali. Jadi hati-hati kalau misalnya kita mau melakukan revaluasi di dalam perusahaan minimal sebelum lewat jangka waktu 5 tahun belum bisa dilakukan pengalihan harta kecuali kalau misalnya ada hubungannya dengan pemerintah seperti yang di poin sebelumnya ya. Yang F, apabila wajib pajak mengalihkan aktiva tetap tersebut sebelum lewat jangka waktu 5 tahun, maka atas selisih penilaian aktiva tetap tersebut tetap dikenakan pajak penghasilan yang terutang sebesar 10% dan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 15%. Jadi hati-hati kalau misalnya kita mau melakukan pengalihan harta atas harta yang sudah kita lakukan evaluasi tersebut. Dikecualikan dari jangka waktu 5 tahun jika aktiva tetap tersebut dialihkan kepada pemerintah atau dialihkan dalam rangka penggabungan, peluburan, atau pemekaran usaha. Jadi paham ya. Nah, persyaratannya apa aja nih kalau misalnya kita mau melakukan evaluasi? Yang pertama, ya, setelah melakukan evaluasi aktiva tetap, maka wajib pajak memberitahukan hasil penilaian kembali dengan mengisi formulir yang telah disediakan kepada DJP, CC-nya KA, KPP, tempat WP terdaftar dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, laporan penilaian dari perusahaan penilai. Yang tadi saya bilangin ada pihak
jasa appraisal ya atau penilai profesional yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian ada neraca penyesuaian yang telah diaudit oleh akuntan publik yang secara kelas terlihat nilai aktiva sebelum dan sesudah dilakukan revaluasi aktiva tetap. Kemudian perhitungan selisih lebih akibat revaluasi aktiva tetap dan perhitungan besarnya PPh berhutang. Kemudian ada surat setor pajak SSP. Nah, jangka waktu pengambilan keputusan oleh otoritas pajak itu dalam jangka waktu paling lama 1 bulan setelah tanggal penerbitan wajib pajak diterima secara lengkap ya oleh DJP. Kemudian nanti menerbitkan SK pengesahan atau penolakan atas neraca penyesuaian yang telah dilaporkan oleh WP yang melakukan revaluasi aktiva tetap. Apabila dalam jangka waktu tersebut DJP ya tidak atau belum memberikan pengesahan atau penolakan, maka neraca penyesuaian yang disampaikan oleh WP dianggap disetujui demi kepastian hukum. Ya, jadi kita tunggu dulu 1 bulan. Kalau misalnya memang tidak ada nih penjelasan dari 1 bulan itu, maka neraca penyesuaian yang disampaikan oleh WP dianggap disetujui. Paham ya? Nah, ini contohnya. Ada PT Melati tahun 2000 membeli aktiva tetap berupa mesin dengan harga perolehan 400 juta. Mesin tersebut termasuk dalam aktiva kelompok 2 dan selama ini perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Pada awal tahun 2003 berdasarkan penilaian dari perusahaan jasa penilai yang diakui oleh pemerintah, nilai wajar dari mesin ada 600 juta rupiah. Apakah perusahaan sebaiknya melakukan revaluasi jika kondisi perusahaan diasumsikan sebagai berikut? Perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal, kemudian pada tahun 1998 perusahaan mengalami rugi fiskal sebesar 1 miliar. Dan sampai tahun 2002 baru sebesar 500 juta yang telah dikompensasikan dan laba tahun berjalan diprediksi 200 juta. Nah, ini cara penyelesaiannya. Jika dilakukan revaluasi, harga perolehan mesin itu senilai 400 juta. Akumulasi penyusutannya 150 juta. Nilai buku mesin itu 250 juta. Nah, nilai revaluasi 600 juta. Jadi selisih lebih revaluasi ada 350. Selisih lebih merupakan objek PPh yang dikenakan tarif 10% final. Nah, nanti Ibu minta ke kalian, berapa sih kode ID billing untuk PPh atas revaluasi aset tetap, ya. Nah, di sini perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal. Karena perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal, maka yang harus dipertimbangkan adalah besarnya laba yang diperoleh tahun berjalan. Apakah laba tersebut masih dikenakan tarif terendah 10% atau sudah mencapai tarif tertinggi 30%? Jika laba perusahaan masih dikenakan tarif terendah yakni 10%, maka sama dengan tarif PPh final yang harus dibayar. Hal ini kurang menguntungkan karena pembebanan selisih lebih harus melalui penyusutan sesuai dengan umur aktiva yang bersangkutan. Jika laba mencapai tarif tertinggi, maka perlu diperhitungkan nilai tunai dari jumlah penyusutan aktiva yang berasal dari selisih lebih. Baru kemudian dibandingkan dengan PPh final yang harus dibayarkan. Jadi kalian harus pertimbangkan terlebih dahulu apakah baiknya kita menggunakan revaluasi aset dengan pembayaran PPh final 10% yang dampaknya nanti akan berpengaruh terhadap laporan laba rugi kita, tarif PPh badannya ya. Nah, perusahaan mempunyai rugi fiskal. Jika perusahaan mempunyai rugi fiskal misalnya 500 juta dan laba tahun berjalan diprediksi hanya 200 juta, maka akan ada kompensasi kerugian yang hangus sebesar 300 juta karena sudah 5 tahun. Daripada kompensasi tersebut hangus, perusahaan sebaiknya melakukan revaluasi pada tahun 2003. Hal ini karena selisih lebih revaluasi sebesar 350 juta dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa rugi fiskal, sehingga tidak dikenakan PPh final. Dengan demikian, rugi fiskal tahun 2003 tinggal sebesar 150 juta. Dan apabila laba tahun berjalan 200 juta, maka perusahaan tinggal membayar pajak untuk laba setelah dikompensasikan sebesar 50 juta yang dikenakan tarif terendah. Ya, di samping itu perusahaan juga akan mendapatkan tambahan biaya penyusutan dari revaluasi yang juga akan mengurangi laba fiskal. Nah, ini dia. Bagusnya di sini ada manajemen pajaknya.